Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali terkait materi dunia pencarian A, dan sekarang kita akan membahas lagi seputar firewall filter, teman-teman. Nah, sekarang merupakan materi pembahasan terakhir ya pada firewall filter ini, yaitu part keempat, teman-teman. Yang dimana sebelumnya kita sudah memblokir internet ataupun kita memblokir dari PC 2 internetnya atau PC 6, dan yang lainnya kita izinkan untuk bisa terkoneksi baik ke internet maupun ke mikrotik, teman-teman. Nah, pada video sekarang, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk konfigurasi firewall filter dengan kriteria studi kasus, yaitu blokir YouTube dari sisi klien, yaitu kita akan menggunakan Linux, yang dimana nantinya kita tidak akan bisa untuk mengakses YouTube dari sisi klien, teman-teman, yaitu kita harus menggunakan Linux. Nah, kenapa harus menggunakan Linux, teman-teman? Karena bahwasanya ketika kita ingin mengakses, bukan ping tentunya ya, kalau ping beda lagi, itu ping menggunakan terminal, sementara akses itu secara real nyata ataupun tampilan grafik. Jadi yang kita perlu ataupun kita butuhkan adalah Linux GUI, teman-teman. Nah, di sini untuk informasi tambahan ya, bahwasanya saya menggunakan Linux Like versi yang 9.3.0 ya, titik 0. Teman-teman bila ingin mendownloadnya, saya akan sertakan link downloadnya terkait dari operasi sistem Linux ini yang akan ditambahkan pada lab environment kita. Nanti saya akan coba cantumkan di deskripsi ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja untuk membahas dari strateginya, yaitu pertama kita akan deskripsikan terlebih dahulu chainnya itu seperti apa dan strateginya bagaimana. Oke, untuk chainnya sendiri pastinya forward ya, teman-teman, karena mengenal bahwasanya dari klien melewati mikrotik, setelah itu ke internet ataupun sebuah internet, sebuah ISP, itu kita harus menggunakan yang namanya forward, teman-teman. Dan strategi yang sudah ataupun yang akan kita gunakan adalah drop any, teman-teman, yang artinya nanti kepada seluruh klien ini yang saling terhubung, kita akan coba blokir akses YouTube-nya, teman-teman. Karena di sini akan memblokir akses YouTube, maka yang hanya akan kita gunakan sisi kliennya adalah ada Linux saja, teman-teman. Karena yang lainnya itu berbasis CLI ya, teman-teman, ataupun command line interface, teman-teman. Sementara untuk kepanjangan dari GUI sendiri itu adalah graphical user interface. Nah, kita bisa langsung untuk mengimplementasikan terkait dari studi kasusnya. Dan sebelum itu, di sini kita akan konfigurasikan request IP DHCP client dari penyedia layanan DHCP server, yaitu ISP. Jadi kita menggunakan lab environment baru ya, teman-teman, agar efisiensi dalam praktik kali ini. Dan kita N, kita Ctrl C. Sini kita IP DHCP client print, teman-teman. Maka ya di sini kita akan coba untuk kancing lagi di DHCP client print. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP ya dari ISP, yaitu 192.168.189.131, yaitu dari ataupun kita mengkoneksikannya menggunakan Ether 1, teman-teman. Nah, setelah kita bisa untuk konfigurasi WAN-nya ataupun kita mendapatkan akses IP address, namun kita sudah addressing pada Ether 1 pada bagian mikrotik ini, kita bisa langsung masuk saja pada Winbox-nya, dan di sini kita login menggunakan IP address, ataupun di sini bila mana terdeteksi kita bisa login menggunakan MAC address pada router kita. Ini baru ya, teman-teman. Nah, kita login di sini, kita cancel, jadikan sebagai satu sisi biar di sini mempermudah dalam mappingnya nanti. Oke, seperti biasa kita ke IP ke address, dan di sini kita akan untuk buat IP DHCP server ataupun kita akan konfigurasi bagian LAN-nya, teman-teman, local area network. Untuk materi LAN ini kita sudah bahas ya pada materi sebelumnya, yaitu internet gateway. Jadi teman-teman tinggal untuk mengingatnya kembali dan mengimplementasikan pada lab studi kasus kali ini, teman-teman. 19.168.10.100.1/24. Ternyata ter2 apply. Oke. Nah, di sini seperti biasa ke bagian IP
DHCP server kita akan DHCP setup, yaitu pilih bagian yang mengarah pada klien ini, yaitu Ether 2. Next. This is pemberian jangka waktu IP-nya 30 menit ya teman-teman, gak apa-apa. Oke, setelah itu kita seperti biasa pada bagian IP firewall, kita akan, karena di sini aguasnya adalah akses YouTube, maka dari itu, dari sisi klien ini harus bisa koneksi ataupun terkoneksi ke internet teman-teman. Maka dari itu kita bisa untuk konfigurasi pada bagian NAT-nya ya. Untuk NAT juga di sini sudah kita bahas, teman-teman tinggal untuk mengingatnya dan mengimplementasikannya lagi. Chain-nya SRC, action-nya masquerade, dan bagian advance lagi general. Port interface-nya itu menggunakan Ether 1. Like, oke, dan di sini sudah kita masquerade. Oke, di sini sudah kita bisa untuk langsung testing pada VPC 2 terlebih dahulu untuk request IP DHCP client dari Mikrotik yang menyediakan layanan DHCP server. DHCP client, DHCP seperti saja. Dan bila mana sudah terdapat kriteria DORA seperti ini, discover offer request X, maka setelah itu kita bisa langsung masuk ke Linux-nya. Oke, kita akan coba untuk masuk pada Linux-nya terlebih dahulu sebelum kita konfigurasikan dari firewall filternya teman-teman. Nah, pastikan di sini kita akan coba request IP DHCP client pada Linux ini. Teman-teman tinggal pilih bagian Windows di bagian kotak-kotak sisi kiri bawah ini. Kita klik di sini kursornya virtual. Oke, sedikit lagi bawah. Nah, kita ulangi. Ini perlu kesabaran teman-teman. Oke, kita tunggu. Sini prosesnya agak sedikit lama. Saya akan skip saja sampai pada Net Manager-nya teman-teman. Nah, di sini bila mana sudah terdapat untuk bagian software-nya, teman-teman pilih saja yang namanya yaitu Net Manager yang bergambar dari PC seperti ini, mendefinisikan sebagai suatu topologi jaringan. Kita masuk. Oke, kita tunggu. Sini dia proses untuk masuk ke bagian software-nya, jadi akan sedikit lama. Nah, oke, di sini bila mana teman-teman sudah masuk pada Network Manager-nya, teman-teman tinggal coba untuk diskonekkan terlebih dahulu dan mana terkoneksi, dan setelah itu konekkan lagi agar terrefresh dari request IP DHCP client. Oke, kita tunggu. Nah, dia proses requestan, kita tunggu. Oke, di sini sedikit lama, akan skip saja. Ya, statusnya masih request. Requestan IP-nya sudah selesai, maka akan kembali pada posisi semula ketika kita masuk pada network manager-nya. Teman-teman tinggal close saja. Di sini kita sudah bisa request. Oke. Nah, setelah kita bisa untuk konfigurasi ataupun kita request IP DHCP client pada bagian sisi klien yaitu pada Linux, tentunya di sini kita bisa langsung saja untuk konfigurasi bagian firewall filternya teman-teman. Kita masuk pada Windows, coba maximize saja. Nah, pada bagian firewall rules seperti biasa, di sini kita akan add, dan di sini untuk chainnya dia forward. Di sini kita definisikan dari if dan juga then. If pada general dan then pada action. Oke. Di sini kita pada if terlebih dahulu, chainnya general. Untuk SRC dia akan semuanya saja, jadi kita akan kosongkan karena goalsnya adalah di sini adalah yaitu. Oke, pada bagian SRC di sini kita kosongkan saja, dan DST juga kosongkan. Kenapa? Karena dari awal kita sudah menerapkan strategi yaitu drop any teman-teman. Jadi kita akan memblokir akses YouTube dari semua klien ini teman-teman. Jadi semua klien ini tidak bisa untuk akses YouTube, juga Linux. Oke, kosongkan. Dan untuk protokolnya dia TCP/IP, DST portnya 443 karena mengenal bahwasanya YouTube itu menggunakan HTTPS teman-teman. Dan untuk port dari HTTPS itu sendiri adalah 43. Lihatkan TCP.
Oke, sini sudah, kita ke bagian action. Sini kita drop. Setelah itu di sini sudah kita definisikan dari if dan juga dirinya. Nah, kita ke bagian advanced, lalu kita pilih ke bagian TLS hostnya. Ini dia masuknya masih ke if ya teman-teman. TLS hostnya di sini kita teman-teman tinggal ketikkan terlebih dahulu dari tanda bintang terlebih dahulu. Nah, setelah itu definisikan domain name sistemnya yaitu apa? youtube.com, domain dari YouTube ya. Oke, jika sudah, kita ke bagian action lagi. Nah, di sini bila mana teman-teman ingin untuk melihat log dari aktivitas siapa saja yang memang sudah melanggar akses YouTube namun di drop ini, teman-teman bisa centang dari log ini, bagian log aktivitasnya. Nantinya kita bisa untuk melihat siapa saja yang mencoba untuk akses YouTube, padahal di sini sudah kita drop teman-teman. Ini berfungsi ya bila mana pada suatu saat jam kerja ataupun pada saat yang diperuntukkan waktunya untuk fokus pada kerja. Dan bila mana ada salah satu di antara perusahaan karyawan tersebut ataupun karyawan dari salah satu perusahaan tersebut itu mengakses suatu website yang mana website tersebut itu tidak diperuntukkan untuk diakses pada saat jam-jam tertentu. Nah, di sini cocok sekali teman-teman. Kita bisa untuk melihat dari IP mana, MAC address mana, dan juga port mana teman-teman yang mengakses ataupun yang mencoba untuk mengakses dari YouTube tersebut. Oke, di sini kita akan coba deskripsikan. Ini sebagai note ya teman-teman untuk log traffic, yaitu yang akses YouTube. Akses YouTube. Oke, kita apply. Oke. Dan di sini kita bisa masuk pada bagian linknya. Nah, setelah itu kita ke bagian Windows. Seperti logo Windows ya teman-teman. Tunggu di sini sedikit lama untuk proses membuka dari new tab-nya. Nah, setelah itu teman-teman di sini masuk ke logo gambar Chrome ini ya. Ini Chromium teman-teman. Kalau di OS Windows ataupun sebuah Android itu Chrome teman-teman. Nah, di sini ini adalah engine-nya yaitu Chromium. Kita tinggal klik saja untuk masuk. Oke, tunggu di sini proses untuk masuknya sedikit lama. Tuh, pada bagian grupnya kita bisa untuk coba langsung saja searching dari domain yaitu YouTube-nya. YouTube. Oke, di sini sedikit like youtube.com. Oke, tunggu. Nah, saya sudah terdeskripsi youtube.com. Setelah itu buka saja. Oke, di sini proses reloading dari refresh YouTube-nya, dan dia menggunakan protokol TCP teman-teman. Kalau UDP itu beda lagi. UDP itu diperuntukkan kalau memang agak bisa masuk, maka gimana caranya kita harus masuk, jadi memaksakan sifatnya kalau UDP itu. Jadi di sini kita tunggu apakah dia bisa masuk. Kalau dia bisa masuk, maka artinya kita gagal dalam konfigurasi teman-teman. Kalau kita tidak bisa masuk pada domain sistem ini, maka kita berhasil. Nah, kriteria dari ataupun parameter ketika kita konfigurasinya itu berhasil, yaitu akan ada notifikasi this site can be reached teman-teman. Dan di sini keterangan dari rekomendasi Chrome sendiri adalah check the connection. Di sini sudah solve. Yang kedua yang paling berpengaruh ya, yaitu checking the proxy and the firewall. Oke, karena di sini sebelumnya kita sudah setting pada firewall mikrofon kita, maka di sini akan terdefinisi, yaitu kita disuruh untuk mengecek pada bagian proxy dan juga firewall. Nah, benar sekali ya teman-teman, bahwasanya konfigurasi yang sudah kita lakukan sekarang itu berhasil. Oke, tadi kan kita sudah centang bagian log aktivitasnya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita bisa melihatnya? Teman-teman tinggal masuk pada window, setelah itu pada log. Nah, di sini di bawah files menu log, tinggal klik saja. Setelah itu di sini akan ada keterangannya terkait dari yang sudah kita tadi buat, yaitu keterangan waktu. Di sini waktunya belum stabil, nanti kita akan coba stabilkan pada materi setelah ini.
dan buffer memory. Di sini topiknya adalah firewall, info itu message-nya. Nah, di sini bagian message teman-teman perhatikan bahwasanya kita sudah buat dari bagian log traffic itu yang akses YouTube. Maka di sini akan ada keterangannya yaitu forward dari Ether 2 yang artinya klien yang menyambung ke Ether 2 teman-teman. Jadi siapapun saja yang menyambung ke Ether 2 ini, klien yang menyambung ke Ether 2 ini adalah pelakunya, dan juga outnya adalah Ether 1, karena yang memang untuk melewati ataupun agar kita bisa untuk koneksi ke internet itu menggunakan Ether 1. Ini juga terdapat SRC, SRC karena kita sudah untuk mentranslate dari IP private ke IP public. Di sini lognya akan terus berjalan sering kita mengakses dari YouTube tersebut, ataupun jika kita memaksakan untuk ingin mengaksesnya maka log ini akan berjalan. Nah, seperti itu ya untuk konfigurasi dari Oke, jadi seperti itu untuk cara kita men-solve dari studi kasus, yaitu memblokir akses YouTube dari sisi klien menggunakan GUI tentunya, dan juga kita melihat dari suatu aktivitas, contohnya sebuah karyawan yang memang mengakses suatu website yang sudah diblokir tersebut, contohnya adalah website YouTube teman-teman. Nah, oke, teman-teman sudah paham ya tentunya, tinggal teman-teman untuk praktikannya lagi agar lebih memantapkan dari ilmu firewall filter ini. Dan selanjutnya kita akan coba untuk konfigurasi NTP dan juga STP. Nah, apa itu konfigurasinya? Yang dimana nantinya kita akan coba blokir yaitu mungkin saja YouTube berdasarkan jangka waktunya teman-teman. Jadi dari jangka waktu jam sekian kita blokir YouTube, dan jam sekian lagi kita buka aksesnya untuk YouTube tersebut teman-teman. Jadi sangat berfungsi untuk ataupun berguna sekali ya bagaimana. Nah, jadi di sini fungsinya sangat bermanfaat sekali ya bila mana teman-teman ingin membuat suatu topologi yang dimana di dalam topologi tersebut itu kita hanya peruntukkan akses dari suatu website tersebut itu berdasarkan jangka waktu. Jadi misal YouTube ini bisa diaksesnya dari jam berapa ke jam berapa nih, dan juga YouTube ataupun website ini itu diblokirnya dari jam berapa ke jam berapa. Nah, kita bisa langsung untuk implementasikan sekarang teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja masuk pada bagian menu sistem, ke clock terlebih dahulu. Nah, di sini bila mana teman-teman ingin mengatur dari penerapan waktu ataupun time zone, dan bila mana teman-teman ingin mengatur time zone tersebut secara manual, itu bisa saja teman-teman. Namun ada kekurangannya, yang dimana ketika kita sudah mengkonfigurasi ataupun mengatur dari time zone-nya sesuai dengan apa yang kita tempati ataupun kita dapatkan. Saya ini yang sedang kita dapatkan saat ini yaitu tanggal 8 bulan 10 2024 dan waktunya adalah 23:58 menit. Nah, setelah teman-teman mengkonfigurasi hal tersebut secara manual, dan setelah itu bila mana teman-teman menonaktifkan dari mikrotiknya, maka setelah teman-teman mengaktifkan dari mikrotiknya kembali dan masuk pada window, maka dari sisi time zone-nya itu akan berubah menjadi default lagi teman-teman. Jadi kita harus mengkonfigurasikan ulang dari time zone-nya, karena hal tersebut itu merupakan kekurangan dari ketika kita mengkonfigurasi dari time zone ataupun zona waktu pada mikrotik kita secara manual. Nah, maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut itu disediakan yang namanya NTP teman-teman. Nah, jadi untuk NTP itu sendiri kita bisa untuk konfigurasi pada bagian sistem, pada bagian NTP client, karena di sini kita akan request NTP. Setelah itu, sini teman-teman enablekan saja, dan untuk modenya kita pilih ke broadcast. Setelah itu NTP servernya teman-teman tinggal tuliskan ataupun deskripsikan saja, karena kita tidak tahu dari pool IP NTP di Indonesia.
maka kita deskripsikan saja seperti ini, no.id.pool.ntp.org teman-teman. Ini setelah itu kita pilih dengan tanda row ke bawah ini dan kita tuliskan lagi no.id.pool.ntp.org, dan jangan lupa untuk ubah dari primary-nya di sini jadi angka 1. Setelah itu kita akan coba apply, kita tunggu di sini statusnya masih menunggu apakah kita berhasil dari request-nya. Oke, kita tunggu saja sampai nanti keluar dari masa aktifnya teman-teman ataupun jangka waktunya keluar. Dan pastikan terlebih dahulu ya bahwasanya Mikrotik teman-teman itu terkoneksi ke internet. Ctrl C, kita ping 888 bisa, dan di sini kita bisa Ctrl C saja untuk mengakhiri dari proses pingnya. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan tanda bahwasanya kita sudah bisa untuk request dari NTP melalui NTP server. Jadi bahwasanya di sini statusnya adalah waiting, sementara kita masuk pada server, di sini kita sudah min poolnya aktif, di sini max poolnya 10 dan juga burst-nya yes. Yang artinya di sini kita sudah bisa terkoneksi ya teman-teman. Kita bisa saja. Setelah itu pergi kepada bagian sistem ke clock. Nah, pada bagian clock ini teman-teman tinggal atur dari time zone name-nya jadi Asia. Asia tentunya pada kota Jakarta ya. Jakarta. Nah, sini teman-teman pilih Jakarta ataupun sesuaikan saja. Ini saya Jawa Barat, Jakarta. Kita apply dan sini lihat 00:14 sama, dan tanggalnya juga, dan di sini tanggalnya juga sudah sama ya teman-teman, tanggal 10 kita bisa bagaimana cara kita untuk bisa membatasinya berdasarkan waktu pada materi firewall rules ini. Teman-teman tinggal masuk saja ke bagian rules yang sudah teman-teman buat, yaitu ke bagian extra. Di sini teman-teman masuk pada bagian time. Setelah itu teman-teman bisa untuk atur saja dari jam berapa sampai jam berapa diizinkannya atau di drop dari YouTube ini, akses YouTube ini teman-teman. Misal jadi dari jam 9 pagi sampai ke jam 3 nih. Nah, maka di sini sudah didefinisikan dan teman-teman tinggal definisikan kapan saja ataupun dari hari apa saja website tersebut itu diblokir. Jadi misal di sini kita memblokir dari 1 minggu ke penuh nih. Dan bila mana teman-teman ingin coba untuk hanya untuk 6 hari saja yang diblokirnya, teman-teman bisa saja pada bagian mana saja sesuai 6 hari teman-teman. Kita coba untuk Saturday. Nah di sini jadi selain hari Saturday dia itu tidak bisa diakses, sementara untuk hari Saturday dia bisa. Atau sini dia hari Jumat, dari hari Sabtu dia bisa. Di hari Sabtu ini kita bisa untuk mengakses YouTube, sementara Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tidak bisa. Seperti itu ya teman-teman. Ngapain? Sini teman-teman tinggal isikan saja. Jika sudah terdeskripsi seperti ini dari waktu ke waktu, jadi jam 9 sampai jam 13, maka kita bisa apply. Dan sini jangan khawatir inactive time, jadi dia tidak akan berpengaruh. Nah, jadi nantinya si Linux ini itu hanya bisa diakses dari waktu-waktu tertentu saja dan pada hari tertentu saja. Yaitu pada hari Sabtu dia bisa diakses dari jam 9 atau mulai dari jam 9 sampai jam 1 teman-teman, atau bisa juga kebalikannya. Nah, di sini kita sekarang teman-teman atau
kita akan coba untuk masuk pada time terlebih dahulu. Oke, sekarang itu hari Selasa teman-teman, dan mulai beranjak ke hari Rabu. Maka Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu yaitu Wednesday checklist, dan di sini Saturday kita checklist, dan untuk Wednesday itu hari Rabu kita uncheck. Mulai oke. Maka insya Allah di besok pada jam 9 sampai jam 13 itu kita bisa akses YouTube teman-teman dari sisi klien menggunakan Linux UI ini tentunya ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi dari firewall filter. Tentunya di sini kita mencoba untuk blokir dari sisi klien yaitu akses YouTube.